Halo siswa-siswi semua, pada video pembelajaran ini masih melanjutkan bab 3 usaha dan pesawat sederhana dari yang minggu lalu. Namun pada hari ini kita akan membahas tentang contoh soal hitung usaha dan pesawat sederhana. Silakan persiapkan kembali buku catatan Anda masing-masing. Nah, untuk contoh soal hitung usaha dan pesawat sederhana, menindaklanjuti dari catatan Anda pada minggu lalu yang berisikan rumus-rumus dan lain-lain. Oke, kita akan mulai dengan contoh soal yang pertama. Sebuah kotak kayu yang terletak di lantai datar didorong dengan gaya sebesar 40 Newton. Kotak bergeser sejauh 2 meter, hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya itu. Dalam mengerjakan soal fisika, hal utama yang harus Anda lakukan adalah membuat yang diketahui, ditanya, dan jawab dari soal. Kita buat dahulu yang diketahui berdasarkan soal. Yang diketahui adalah gaya 40 Newton. Gaya disimbolkan dengan F, kemudian bergeser sejauh 2 meter. Simbolnya adalah S, yaitu perpindahan. Kemudian yang ditanya adalah usaha. Usaha disimbolkan dengan huruf W kapital. Tuh, bedakan ya antara simbol usaha dengan berat. Kalau usaha disimbolkan dengan W kapital, sedangkan berat disimbolkan dengan W kecil. Rumus dari usaha adalah W sama dengan F dikali S. Maka tinggal dimasukkan saja angka-angkanya, 40 Newton dikali 2 meter. Maka nilai W adalah 80 J. J adalah singkatan dari Joule. Jadi Anda boleh menuliskan menggunakan kalimat yang lengkap, yaitu Joule, Joule, namun harus menggunakan huruf kecil semua. Anda tidak boleh menggunakan huruf J kapital pada bagian depan karena Joule merupakan nama dari penemunya yang menemukan tentang energi. Karena nama dari orang tersebut digunakan sebagai satuan, maka ketika menuliskan lengkap harus menggunakan huruf kecil semua. Namun ketika Anda ingin menulis secara singkat, seperti yang ini, maka harus menggunakan huruf kapital. Nah, itu perbedaannya ya. Soal yang kedua, Amir dan Budi melakukan tarik tambang. Amir menarik ke kiri dengan gaya 300 Newton dan Budi ke kanan dengan 250 Newton. Jika kedua anak tersebut bergeser sejauh 4 meter, berapakah usaha yang dilakukan? Ingatlah hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat yang diketahui, ditanya, dan jawab. Oke, untuk yang diketahui dari soal, gaya yang dimiliki oleh Amir. Gaya Amir sebesar 300 Newton ke kiri dan gaya Budi 250 Newton ke kanan. Kemudian kedua anak bergeser sejauh 4 meter, maka ini adalah perpindahan atau disimbolkan dengan S. Jika sudah semua yang diketahui, maka Anda lanjutkan dengan yang ditanya dari soal, yaitu usaha atau W. Nah, ingat kembali rumus usaha adalah W sama dengan F dikali S. Berdasarkan yang diketahui dari soal, kita memiliki dua buah gaya, yaitu gaya milik Amir dan gaya milik Budi. Tapi di rumus hanya menggunakan satu gaya saja. Oleh sebab itu, Anda kembali lagi ke materi bab 2 tentang gerak dan gaya bahwa gaya yang berlawanan arah maka harus dikurang. Jadi kita cari dahulu resultan gayanya. Tuh, jadi sigma F sama dengan gaya Amir dikurang gaya Budi. Kenapa dikurang? Karena kedua dari gaya ini berlawanan arah. Nah, ini hasilnya resultan gaya mengarah ke kiri. Mengapa mengarah ke kiri?
Karena gaya ke kiri lebih besar daripada gaya ke kanan. Nah, setelah itu Anda baru masukkan ke dalam persamaan ini. Hasil hitungan Anda, masukkan ke sini. Nah, sisanya adalah matematika. 50 dikali 4 adalah 200 J. Boleh menulis lengkap, yaitu 200 Joule. Boleh. Yang ketiga, sebuah beban bermasa 10 kilo diangkat menggunakan tuas panjang 3 meter dengan letak titik tumpu 1 meter dari beban seperti pada gambar. Ini gambarnya. Berapakah gaya yang dikeluarkan untuk mengangkat beban tersebut? Nah, pada bagian gambar ini adalah tuas yang berwarna biru adalah tuas yang digunakan untuk mengangkat beban yang bermasa 10 kg. Kemudian warna kuning yang di bagian tengah ini adalah titik tumpunya. Nah, jadi kalau kita masukkan angka-angka ini ke dalam gambar, ini saya berikan garis putus-putus yang berarti ini adalah titik tumpunya. Nah, panjang dari tuas adalah 3 meter. Kemudian jarak dari titik tumpu ke beban sejauh 1 meter. Jarak dari beban ke titik tumpu adalah 1 meter. Berarti sisanya berapa dalam hal matematik? Panjang 3 meter, jarak dari titik tumpu ke batu adalah 1 meter. Maka sisanya ini jarak dari titik tumpu ke orang berapa meter? Ya, 2 meter, yaitu 3 dikurang 1 meter. Dapatlah hasilnya 2 meter. Nah, lalu yang ditanya adalah gaya yang dikeluarkan. Artinya adalah kuasa, gaya kuasa. Gaya orang ini mengangkat beban seberat sekilo. Buat dulu yang diketahui. Massa disimbolkan dengan M, 10 kilo. LB, lihat kembali di catatanmu, LB adalah lengan beban. Lengan beban berarti bagian dari tuas yang digunakan untuk mengangkat beban. Itu adalah LB. Kemudian LK adalah lengan kuasa atau bagian dari tuas yang digunakan oleh seseorang untuk mengangkat beban, yaitu bagian ini. Karena kamu lihat pada lengan yang 2 meter, ini pada bagian ujung dipegang oleh orang yang akan mengangkat beban, maka disebut dengan LK. Setelah itu tulis yang ditanya, yaitu F, gaya kuasa. Nah, rumus dari tuas adalah beban atau berat dikali dengan lengan beban sama dengan gaya kuasa dikali dengan lengan kuasa. Nah, pada soal, lengan beban sudah ada. Lengan kuasa sudah ada. Ini yang dicari. Nah, ini yang belum ada, yaitu berat benda. Berat benda dapat kita peroleh dari massa. Dengan cara apa? Nih. Jadi berat benda merupakan perkalian massa dengan gravitasi, di mana nilai gravitasi itu sudah tetap, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini nilai yang harus Anda hafal ya. Gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Apabila nanti ada soal dan tidak diberikan nilai gravitasi, Anda sudah harus tahu bahwa nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, tinggal Anda masukkan dikali biasa dan menghasilkan 100 Newton. Setelah itu baru masuk ke persamaan ini. Tuh. Nah, sisanya adalah hitungan dari matematika Anda. Ini sisanya adalah hitungan matematika ya. Tuh. Ini adalah hasilnya. Soal nomor 4. Seorang anak mengangkat beban menggunakan katrol seperti pada gambar. Berdasarkan gambar di samping, menurut Anda, ini adalah katrol apa? Lihat pada buku catatan Anda, atau Anda bisa melihat kembali video pembelajaran pada minggu lalu, di mana ada 3 jenis katrol. Yang pertama katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda atau katrol majemuk. Nah, berdasarkan gambar ini, maka
Ini merupakan katrol bergerak. Yang ditanya adalah gaya yang dikeluarkan untuk mengangkat beban seberat 50 Newton. Seperti biasa kita harus menulis dulu yang diketahui. Beratnya adalah 50 Newton. Dan jenis katrol adalah katrol bergerak. Yang ditanya adalah gayanya, F. Ingat, rumus dari katrol apa? Rumus dari katrol adalah Km sama dengan W per F. Km adalah keuntungan mekanis yang menentukan baik atau tidaknya alat tersebut untuk mempermudah kerja. Kemudian W adalah berat dan F adalah kuasa. Nah, yang mau kita cari adalah F-nya. Maka nilai yang harus ada adalah W dengan Km. Ingatlah nilai-nilai Km untuk katrol. Untuk katrol tetap nilainya 1, bergerak 2, dan majemuk atau ganda berdasarkan jumlah tali. Karena ini adalah katrol bergerak, maka nilai Km adalah 2. Nih. Lalu kita masukkan nilai dari 50 Newton. Ini. Setelah itu hitungan matematik, yaitu dikali silang. Kali silang, ini kali silang. Nah, setelah dikalikan silang, dapatlah ini. Setelah itu, untuk mencari F berarti 50 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 25 Newton. Oke, nomor 5. Seorang anak mengangkat beban seperti pada gambar. Nah, berdasarkan pada gambar, kalau tadi nomor 4 menggunakan katrol bergerak, maka nomor 5 adalah katrol tetap. Nah, yang ditanya juga sama masih, yaitu gaya yang dikeluarkan untuk mengangkat beban. Bebannya berdasarkan gambar adalah 50 Newton. Ini adalah W-nya. Tuh, ini yang diketahui. Jenisnya adalah katrol tetap. Yang ditanya adalah F. Rumusnya masih sama karena sama-sama katrol. Namun yang membedakan adalah nilai dari Km atau nilai dari keuntungan mekaniknya. Nah, ini masih saya ingatkan terus ya, karena ini harus Anda ingat dan Anda hafalkan. Karena ini adalah katrol tetap, maka kita menggunakan Km adalah 1. Nih. Berarti 50 per F sama dengan 1, maka dikalikan silang. Nih, berarti F sama dengan 50 Newton. Yang keenam, sebuah benda seberat 1200 diangkat menggunakan katrol seperti gambar di samping. Nah, berdasarkan dari gambar, ini adalah katrol majemuk atau ganda. Itu sudah nampak ya, karena jumlah katrolnya ini ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Nah, yang ditanya adalah besar gayanya atau nilai F ini yang ditanya. Untuk mengangkat benda seberat 1200 Newton. Yang diketahui seperti biasa. Yang ditanya adalah F. Rumusnya juga masih sama. Km sama dengan W per F. Di mana ini adalah katrol majemuk atau ganda, maka yang Km yang kita gunakan adalah jumlah tali. Dihitung dari manakah jumlah talinya? Ini dari sini. Nih, ini tidak dihitung ya. Ini tidak dihitung. Saya ingatkan kembali. Pada katrol majemuk, tali bagian ini tidak dihitung. Karena ini adalah tali yang digunakan untuk menarik beban yang dipegang oleh orang. Nah, jadi kita mulai menghitung dari sini. Nih. 1, 2, 3, 4. Oke, kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 1200 dibagi F sama dengan 4. Lalu tinggal dikali silang.
Ini sisanya adalah hitungan matematika. Nah, didapatlah hasilnya adalah 300 Newton. Oke, lanjut kembali soal yang ke-7. Soal yang ke-7 yang ditanya adalah besar usaha untuk menarik benda seberat 40 berdasarkan gambar. 40 Newton berdasarkan gambar. Oh, ini kurang ya. 40 Newton. Oke. 40 Newton berdasarkan gambar di samping. Jadi orang ini akan menarik hingga ke atas. Setinggi 1 meter, panjang bidang miring adalah 2 meter. Jadi S pada bidang miring itu bukan perpindahan ya, tapi panjang dari bidang miring. Hanya simbolnya saja yang sama. Ini adalah W. Berdasarkan soal, S-nya didapat dari gambar. Ketinggiannya juga didapat dari gambar. Yang ditanya adalah, berapakah usaha dari orang ini untuk mengangkat benda ini setinggi 1 meter. Nah, ingatlah rumus usaha adalah W sama dengan F dikali S. Dari gambar, dari yang diketahui, kita sudah mendapatkan informasi S, yaitu 2 meter. Yang belum kita dapat adalah nilai dari F-nya. Maka harus kamu cari terlebih dahulu dengan menggunakan rumus bidang miring, karena ini adalah bidang miring. Tuh. Dapat dari mana? Ingat, ini adalah rumus bidang miring, F dikali S sama dengan berat dikali ketinggian. Jadi tinggal dimasukkan angkanya. Tuh. Sisanya adalah hitungan matematika. Dan didapatlah 20 Newton untuk nilai gaya. Setelah itu baru kamu masukkan ke sini. Nah, dapatlah hasilnya adalah 40 Joule. Boleh menulis seperti ini ataupun menulis seperti ini. Sama saja. Yang ke-8, sebuah balok kayu terletak pada bidang miring seperti pada gambar. Nah, ini adalah panjang bidang miring. Panjang bidang miring 4 meter. Tinggi adalah 2 meter. Jika massa balok 50 kilo dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka yang ditanya adalah besar gaya untuk menaikkan balok hingga ke puncak, hingga mencapai titik tertinggi yaitu 2 meter. Seperti biasa buat dahulu yang diketahui dari soal, massa adalah 50 kilo, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, panjang bidang miring 4 meter, dan ketinggiannya adalah 2 meter. Yang ditanya adalah F-nya. Maka, rumus dari bidang miring adalah ini. Gaya dikali panjang bidang miring sama dengan berat dikali ketinggian. Nah, pada soal F yang dicari, nilai S sudah ada, H-nya juga sudah ada, yang belum ada adalah berat benda. Berat benda, ingatlah selalu bahwa berat benda dapat kamu cari dari nilai massa dikali dengan gravitasi. Tuh. Maka didapatlah berat benda adalah 500 Newton. Nah, baru dimasukkan ke dalam sini. Tuh. Sisanya adalah hitungan matematika Anda. Yang ke-9, perhatikan gambar berikut. Ada 4 buah bidang miring. Yang ditanya adalah manakah yang paling efektif untuk memindahkan benda. Nah, ingatlah prinsip pesawat sederhana adalah mempermudah kerja yang ditunjukkan dari nilai keuntungan mekanis. Semakin kecil, semakin besar nilai keuntungan mekanis,
Semakin besar nilai keuntungan mekanis, maka pesawat sederhana semakin baik digunakan untuk mempermudah kerja. Nah, nilai keuntungan mekanik untuk gambar yang pertama dicari dulu karena ini adalah bidang miring. Jadi, rumus dari keuntungan mekanis itu ada dua ya. Bisa berat dibagi dengan gaya ataupun panjang bidang miring dibagi dengan ketinggian. Jadi ada dua. Tergantung dengan soal mana yang digunakan. Nah, didapatlah hasilnya 2,5. Tidak ada satuan ya, karena kedua satuan ini saling menghilangkan. Jadi keuntungan mekanik tidak ada satuannya. Kemudian kita cari untuk gambar yang kedua. Ini gambar yang kedua. Dapat hasilnya 1,5. Kemudian gambar yang ketiga. Dapat 3. Untuk gambar yang keempat. Nah, jadi ada 4 nilai, 3, 1,5, dan 2,5. Maka yang paling menguntungkan keuntungan mekanisnya adalah berdasarkan nilai keuntungan mekanik terbesar adalah gambar nomor 3 dan 4. Jadi bidang miring yang paling efektif memindahkan benda adalah gambar nomor 3 dan 4. Karena keduanya ini merupakan nilai yang paling tinggi. Nah, jadi sekian video pembelajaran contoh soal hitung. Silakan Anda pelajari pada buku catatan Anda. Minggu depan kita akan melaksanakan latihan. Selamat belajar dan sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya.